Halo Capricorn, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan coba cek energi hubungan asmara Capricorn untuk bulan Juli ya. Ini kemungkinan udah ada yang terjadi ya. Jadi gini ya teman-teman, energi kan beda-beda tiap orang. Saya ambil akhir bulan Juni ya hari ini, jadi bisa sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi di bulan Juli ya. Jadi nanti disesuaikan jalan ceritanya, kalau misalkan ada kecocokan, tidak menutup kemungkinan pembacaan ini memang untuk kalian. Tapi kalau misalkan dirasa tidak ada kecocokan, lepas aja ya. Karena ini pembacaan umum ya, pembacaan orang banyak, jadi bisa cocok, bisa enggak. Udah gitu bisa terbolak-balik ya, bisa energi kalian di sini yang tertarik Capricorn, atau energi seseorang yang ada di pikiran kalian, atau seseorang yang kalian fokuskan yang terkoneksi dengan kalian. Ini bisa siapapun ya, bisa pasangan kalian, gebetan kalian, atau bahkan mantan kalian. Tinggal nanti disesuaikan aja ya, dirasain aja gitu. Kita mulai ya. Saya pakai Wisdom Oracle ya. Kartu pertama di sini untuk Capricorn ada message in the bottle ya. Jadi pesan di dalam botol ya. Jadi apa ya, ibaratnya seperti kamu mendapatkan satu eh, pesan dari semesta kah? Bisa seperti itu ya. Jadi isyarat atau pesan atau tanda-tanda dari semesta, atau bisa jadi ini tentang eh, komunikasi ya. Bisa jadi ini kalian akan mendapatkan telepon kah, chat kah, seperti itu dari seseorang, atau bisa jadi ini justru kalian sendiri yang akan mungkin menelpon seseorang atau mengirimkan pesan ke seseorang, jadi bisa terbolak-balik ya teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan kalian ini mendapat apa ya, mungkin pesan-pesan atau petunjuk-petunjuk dari semesta ya, melalui tanda-tanda mungkin seperti itu dari semesta. Atau bisa jadi bisa contoh misalkan kalian mendapatkan eh, petunjuk dari mimpi, atau misalkan kalian selama ini mungkin sering melihat angel number seperti itu. Kita lihat nanti ya di Lenormand-nya. Lalu kemudian di sini ada by the book ya. Ini berbicara tentang aturan ya. Aturan atau mengikuti aturan tentang adat, aturan yang berlaku mungkin di masyarakat seperti itu. Intinya berbicara tentang aturan ya. Lalu kemudian di sini ada thinker ya. Thinker ini mikir-mikir ya. Energinya mikir-mikir atau mulai berpikir seperti itu. Mulai berpikir akan melakukan sesuatu atau mulai mikir-mikir seperti itu. Lalu di sini ada Yang ya. Yang di sini ini masculine energi ya, berbicara tentang action, pergerakan atau aksi. Intinya ini masculine energi. Kalau maskulin kan identik dengan aksi ya, action, seperti itu, pergerakan, aktif, seperti itu, maskulin energi. Kita lihat menggunakan Lenormand-nya dulu ya. Kita gunakan Lenormand. Oke, kartu pertama di sini ada bintang ya, bintang. Lalu kemudian ada maskulin, sama ya, maskulin di sini kenceng ya. Entah itu kalian yang nonton seorang maskulin, ataupun bisa jadi kalian yang nonton perempuan tapi energi maskulin kalian yang sedang dominan. Jadi justru pemikiran apa ya, kalian lebih cenderung bertindak menggunakan logika. Jadi sisi logika kalian di sini yang lebih bermain. Ada bir ya. Lalu selanjutnya di sini ada rider. Di bottom of the deck-nya ada kartu anchor. Jadi gimana ya ini ya? Sebelumnya ya, saya lihat dulu energi sebelumnya, mungkin kalian ini ya ada satu beban atau tekanan yang kalian rasakan di sini ya, yang kalian rasakan, entah kalian di sini yang pergi
awalnya pergi meninggalkan seseorang ya, atau pergi meninggalkan hubungan, kalian bersikap dingin, bersikap ya mungkin agak-agak dingin ya. Ada sisi logika kalian di sini yang, kemarin-kemarin ini yang lebih dominan ya. Karena apa? Ada sisi seolah-olah di sini kalian kenapa kalian bersikap dingin ya, atau pergi meninggalkan seseorang, meninggalkan dia ya, eee, di mana di sini kalian bertindak atau mengambil tindakan secara logika. Karena di sini ada tentang kartu ini juga ya, by the book di sini berbicara tentang aturan ya, jadi, mengikuti aturan. Mungkin di sini ada, misalkan kalian menjalin hubungan, di sini ada yang hubungannya rahasia atau, sebentar ya saya cek dulu. Contoh gini, saya ambil contoh ya, misalkan kalian di sini, kemarin-kemarin ini kalian, meninggalkan seseorang ya, atau, bersikap dingin ke seseorang karena, di sini kalian berpikir, contoh misalkan, kalian ini, apa ya, berpikir seakan-akan ini eee, melanggar aturan gitu, bisa aturan adat istiadat, tradisi, atau aturan, norma masyarakat, aturan agama, bisa seperti jadi, kalian berpikir ini tidak benar gitu ya, dan ini melanggar aturan, ini nggak benar. Contoh misalkan kalian, berhubungan dengan seseorang yang udah punya pasangan atau udah berkeluarga, nah itu kan melanggar norma, aturan, di masyarakat ya. Atau melanggar hukum juga seperti itu bisa, makanya di sini kalian berpikir untuk, meninggalkan seseorang ini ya, atau mengabaikan seseorang seseorang ya dia itu ya, seseorang yang terkoneksi dengan kalian. Tetapi apa ya, justru ini, menjadi apa ya, jadi ada seperti, beban tekanannya yang kalian rasakan di sini. Mungkin kalian merasa bersalahkah? Awalnya sih kalian enggak ya, enggak ada perasaan bersalah seperti itu, awalnya enggak. Mungkin ke sini kalian berpikir, ke sana, mungkin ada rasa penyesalan seperti itu yang menjadikan kalian ada merasa terbebani, karena kalian udah mungkin bersikap dingin, bersikap acuh, atau mengabaikan, atau justru meninggalkan, dia ini ya, seseorang yang kalian fokuskan. Sebetulnya kalian ini apa ya, ada, keinginan kalian untuk, apa ya, sebetulnya ada ketertarikan kalian di sini, kalian ingin ingin, menawarkan perasaan kalian, ingin berbagi, mungkin, perhatian, kasih sayang, tapi di sini keinginan ini kalian tutupi ya, kalian pendam, kalian tutupi, dan mungkin ini yang menjadi beban buat kalian ya, menjadi beban buat kalian. Dan, eee, saya lihat dulu itu ya menggunakan tarot ya, sebentar ya teman-teman ya, saya ambil kartu tarotnya dulu untuk memperjelas lagi ya. Di sini ada Queen of Pentacles ya, lalu kemudian ada Six of Pentacles, bentar ya, takutnya nggak kelihatan ini. Lalu kemudian di sini ada Page of Swords, lalu di sini ada Egg of Swords. Ini berbicara tentang apa ya, pikiran. Jadi kalian ini bermain di pikiran. Lalu kemudian di sini ada Three of Wands ya, ada Three of Wands. Jadi gini ya, bottom of the deck-nya ada the Fool. Ada beban tekanan yang kalian rasakan ya, mungkin kenapa kalian awalnya ini bersikap dingin karena merasa, mungkin hubungan kalian ini sebelumnya ini melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar norma yang ada di masyarakat. Karena mungkin, salah seorang di antara kalian memang udah punya pasangan ya, udah berkeluarga. Ada sih di sini yang saya lihat, sisi logika kalian yang lebih dominan ya. Mungkin ada juga ya di sini yang
merasa merasa apa ya, hubungan kalian ini terasa berat karena apa, adanya satu perbedaan juga ya, mungkin bisa perbedaan status sosial. Karena yang saya lihat di sini ada seseorang di sini yang memang kalau misalkan, eee, apa ya, mungkin salah satu di antara kalian ini, bisa kamu atau dia ya, adalah sosok seorang yang bisa dibilang, kalau dari segi finansial ini mapan. Kalian punya kedudukan, punya posisi di tempat, kalian kerja. Seperti itu, bisa seorang pemimpin, bisa seorang leader, bisa seorang bos, atasan, seperti itu. Kalian adalah sosok seorang yang, seorang pemimpin, punya jiwa kepemimpinan, bisa jadi kalian memang seorang, leader, seorang pemimpin. Intinya kalian punya posisi atau kedudukan yang bagus, di pekerjaan. Sisi finansial juga mapan ya, ini bisa kamu atau dia. Jadi di sini ada satu mungkin perbedaan status sosial di sini yang menjadi kendala, yang menjadi, jadi beban buat kalian ya. Atau bisa jadi ini ada satu tanggung jawab ya, eee, ada beban tanggung jawab. Jadi kalian ini ada seseorang, sosok seseorang ya, kalau kalian ini, seorang laki-laki ya, jadi ada sosok seorang wanita di samping kalian yang ingin kalian lindungi ya, ada tanggung jawab di sini yang harus kalian lindungi, ada seseorang di sini wanita yang kalian lindungi, ingin kalian lindungi. Bisa jadi ini pasangan kalian ya, dan ini yang membuat kalian ada jadi beban dan tekanan. Makanya di sini, eee, kemarin-kemarin ini kenapa kalian ini meninggalkan seseorang di sini, meninggalkan dia ya karena itu, seperti jadi logika kalian berpikir bahwa ini adalah melanggar aturan, seperti itu. Logika kalian berpikir ini terlalu berat karena adanya perbedaan, mungkin salah satunya adalah mungkin, status sosial, karena kalian ada sosok yang mapan atau dia yang mapan. Atau bisa jadi ada tanggung jawab, ada seseorang yang ingin kalian lindungi, salah satunya mungkin, pasangan kalian, seperti itu. Ini bisa vice versa ya, disesuaikan aja. Saya anggap ini pembacaan untuk kamu ya. Jadi kalau misalkan ini bukan energi kamu, berarti energi dia. Saya anggap ini kamu ya, Capricorn. Jadi ada sosok, ada, yang ingin kalian lindungi, ada sosok seorang perempuan ini bisa perempuan atau laki-laki ya, saya tidak berbicara tentang gender, tinggal nanti disesuaikan aja, intinya ada sosok seseorang di sini ingin kalian lindungi. Kalian berpikir bahwa hubungan ini nggak benar atau dalam artian salah ya, salah, melanggar aturan, melanggar norma, makanya memutuskan kemarin-kemarin ini pergi ya, pergi meninggalkan hubungan, pergi meninggalkan seseorang yang terkoneksi dengan kalian ya. Bisa jadi ini ada perbedaan tempat tinggal ya, karena saya lihat di sini ada, jarak ya, kemungkinan ada LDR di sini, bisa beda kota, beda provinsi, beda negara, bisa seperti itu. Itu energi sebelumnya ya. Jadi kalian lebih menahan gitu, menahan perasaan kalian. Di logika kalian, berbicara untuk pergi aja gitu ya, karena ini merasa bahwa ini nggak benar gitu. Energi saat ini ya, energi saat ini ada satu bisa dibilang, eee, kalian ini seperti mendapatkan petunjuk ya, atau terinspirasi petunjuk, bisa itu dari semesta ya, mungkin dari mimpi, dari apapun seperti itu. Mungkin seperti yang, dari spirit guide, ya bisa dari misalkan kalian contoh ya, kalau misalkan yang mengerti spiritual ini kalian mungkin akhir-akhir ini sering melihat angel number atau melihat, apa ya, intinya petunjuk-petunjuk dari semesta, bisa melalui mimpi atau apa, atau bisa jadi ini ada petunjuk atau mungkin kalian mendapatkan, kabarkah dari seseorang, seperti itu, informasi dari seseorang yang membuat di sini kalian merasa apa ya, mungkin, eee, ingin, apa ya, ada seperti, tekad atau berbulat hati kalian ingin mengambil, eee, tindakan untuk, menghubungi dia atau berkomunikasi dengan seseorang ini. Karena yang saya lihat ini kalian ini hubungannya sedang berjarak ya, entah, mungkin berjarak secara emosional atau memang, berjarak memang seperti yang tadi saya bilang LDR ya, intinya hubungan kalian ini sedang bermasalah, sedang sedang jeda atau memang udah benar-benar berpisah seperti yang tadi saya bilang. Ada keinginan kalian di sini, eee eee,
mungkin mendapatkan, petunjuk seperti yang tadi saya bilang. Intinya kalian di sini, ada keinginan untuk, eee, menghubungi dia atau berkomunikasi dengan dia ya, karena mungkin kalian ini, udah banyak, apa ya, mungkin selama ini kalian mempelajari situasi atau mencari informasi kah? Atau kalian di sini juga ada yang kalian sebagian yang sering stalking, mencari stalking ini bisa melalui media sosial, bisa mencari informasi lewat teman-temannya atau keluarganya, intinya kalian selama ini mempelajari ya, atau mencari informasi dan di sini yang membuat kalian mungkin saat ini ada keinginan untuk, menghubungi dia kah, bisa bisa chat atau bisa datang langsung ke tempatnya, mendatangi dia ya, ada yang seperti itu. Ada keinginan ke sana sebetulnya ada ya keinginan kalian di sini, kalau ditanya tentang perasaan, kalian ini sepertinya ada perasaan ke seseorang ini. Kalian berharap ingin berbagi kasih sayang, berbagi perhatian, cuman selama ini kalian sembunyikan, kalian tutup. Ya karena apa? Terbentur dengan aturan yang tadi saya bilang itu. Ada keinginan ya, keinginan kalian untuk menghubungi, tapi di sini saya lihat kalian masih terbelenggu ya. Masih terbelenggu karena ini ada Egg of Swords ya, kalian masih terbelenggu, entah itu dengan ketakutan-ketakutan kalian kah, entah itu kalian mungkin takut ditolak kalau misalkan kamu nelpon dia, atau takut ya entah itu penolakan atau apa, intinya seperti ada ketakutan di sini yang kalian rasakan. Ada keinginan ke depannya kalian untuk, kalian mulai berpikir-pikir ya, karena di sini juga ada kartu thinker ya, berpikir-pikir mungkin untuk take action, untuk maju, untuk berkomunikasi duluan, tapi ada ketakutan-ketakutan di sini yang saya lihat. Jadi, energinya ini masih sebatas jadi masih delay ya, masih masih tertunda, masih delay, seperti itu. Tapi ke depannya saya lihat di sini karena ada kartu Yang tentang aksi tindakan, juga di sini ada kartu depu, ada awalan baru di sini yang saya lihat ya. Ada, awalan baru, di sini juga tentang komunikasi, jadi kemungkinan, eee, kalian memutuskan untuk, terkoneksi lagi atau minimal berkomunikasi atau menghubungi dia. Seperti itu, meskipun energinya saat ini masih delay ya, masih tertunda, masih dalam tahap rencana, seperti itu. Ingat ya teman-teman, tinggal dirasain, ini energinya bisa terbolak-balik, bisa energi Capricorn di sini yang tertarik atau energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke, saya lihat dulu zodiak ya. Di sini ada Aries yang kenceng Aries, ada juga di sini Gemini ya, Gemini, Gemini, Libra, Aquarius seperti itu, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada juga di sini, sebentar ya, mmm, elemen udara kenceng ya, Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries kenceng di sini, ada Pisces juga ya, Pisces. Oke teman-teman, saya percepat ya karena ini udah adzan ya, kedengaran suara adzan. Oke, sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Ingat ya untuk tetap letakkan kepercayaan hati kepada Yang Maha Kuasa ya, jangan percaya ke tarot 100% karena tarot itu hanya prediksi, tidak ada yang pasti karena yang pasti itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Oke, sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton.